يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah dan juga akhwat rahimakunallah. Insyaallah kita lanjutkan kajian manajemen waktu para ulama yang qadarullah, ana sendiri juga qadarullah mengalami keterlambatan. Namun keterlambatan ini sebenarnya sudah betul kita maksimalkan untuk datang ke sini. Wallah, ana berangkat jam 4:30 dan ana enggak nyangka baru nyampe jam 6.45. Jadi perjalanan sampai 2 jam 15 menit. Ya, dan itu tanpa berhenti di manapun, subhanallah. Ternyata emang dan mogot itu huruf T-nya memang harus diganti huruf K. Ya, karena subhanallah. Dan diperpanjang ujian itu dengan ketika datang ke masjid yang dituju, mendapati beberapa jemaah itu pergi berlalu. Itu suatu hal yang Masya Allah, ya. Mungkin mereka ada hajat, tapi kalau memang karena tidak bisa bersabar menunggu Ustadz datang, mungkin harus belajar menunggu 2 jam seperempat untuk bisa datang ke majelis. Di sini jemaah sekalian rahimakumullah menunjukkan seatur-aturnya kita terhadap waktu kadang-kadang secara aksidental atau secara insidental ada momentum yang kita tidak prediksikan ternyata berseberangan dengan kehendak kita, karena yang menghendaki segala yang terjadi itu adalah Allah Subhanahu wa taala dengan masyiahnya. Dan kita saat ini insyaallah akan lanjutkan kajian ini di halaman, kalau tidak salah 55 atau halaman berapa ikhwan? Benar kan 55? Hammad bin Salamah. Ya. Perkata atau pembahasan tentang Hammad bin Salamah. Di sini katakan Hammad bin Salamah kegiatannya hanya yuhaddits atau yaqra atau yusabbih atau yusalli. Kegiatan beliau cuma apa? Meriwayatkan hadis, membaca tasbih dan salat. Dan ini pada waktunya tentu saja. Ya, dan beliau ulama abad kedua Hijriyah, sekarang abad 15 Hijriyah. Dan bukan berarti, sekali lagi diingatkan, bukan berarti sekarang seorang talibul ilm salafi kemudian melakukan hal yang serupa. Kegiatannya hanya membaca buku, tasbih, salat, enggak kerja, enggak cari maisha, enggak mencari pencukupan, enggak. Ini batil malah. Kalau ini lakukan sekarang, malah ini batil.
Tapi dilakukan pada zaman itu, maka itu terpuji. Ya, karena zaman sekarang orang juga membutuhkan ma'isyah dan tidak boleh kita berpangku tangan pada manusia. Al-Hafidh Al-Zahabi dalam kitab Tazkiratul Huffaz berkaitan dengan biografi Imam ahli hadis Hammad bin Salamah Al-Basri Al-Bazzaz Al-Khiraqi, dikatakan oleh Al-Zahabi, beliau adalah al-imam al-muhaddits an-nahwi al-hafiz al-qudwah Syekhul Islam. Beliau Hammad bin Salamah adalah seorang imam ahli hadis an-nahwi, yaitu jago nahwu. Al-hafiz di sini yaitu yang merupakan penghafal puluhan ribu hadis. Dan al-qudwah juga teladan Syekhul Islam. Istilah Syekhul Islam ini sering disematkan oleh Al-Hafidh Al-Zahabi dalam atau kepada banyak sekali ulama besar. Jadi bukan hanya kepada Ibnu Taimiyah. Jauh sebelum Ibnu Taimiyah ada, itu julukan dan gelar Syekhul Islam itu sudah dilabeli terhadap banyak dari para ulama, terhadap para ulama. Beliau lahir pada tahun 91 Hijriah dan wafat tahun 167 Hijriah. Beliau adalah ulama yang pertama kali menyusun berbagai karangan bersama Ibnu Abi Arubah. Beliau amat piawai fil Arabiyah dalam bahasa Arab. Maksud dari piawai dalam bahasa Arab ini pakar, bukan sebatas piawai dalam artian bisa, tapi pakar. Kemudian juga beliau faqih, ahli fiqih. Kemudian beliau seorang yang fasih, yaitu memiliki balaghah yang tinggi, memiliki kesusastraan kalimat yang tinggi. Juga mufawwahan, orator, maksudnya bisa menguasai medan dalam berbicara. Dan juga sahibah sunnah, beliau juga merupakan ahli sunnah. Selain itu beliau juga seorang abidan minal ubbad, kana abidan minal ubbad. Juga beliau termasuk seorang ahli ibadah di antara jajaran ahli ibadah. Jadi abid di sini maknanya orang yang rajin beribadah, yang dikenal zuhudnya dan rajin beribadah. Berkata muridnya yaitu Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, "Lau qila li Hammad bin Salamah innaka tamutu ghadan ma qadara an yazida fil amali syai'a." Kalau ada orang berkata kepada Hammad bin Salamah, "Wahai Hammad, engkau akan mati besok," niscaya beliau tak akan mampu lagi untuk menambah sedikit pun dalam amalnya. Maksudnya apa? Beliau enggak perlu lagi nambah-nambah amal lagi karena amal beliau sudah terlalu banyak, itu maksudnya. Ya, jadi orang yang disebut beramal banyak itu lebih sahih adalah orang yang bukan hanya mendekam di antara dua tiang masjid, melainkan yang memiliki amal banyak adalah yang memiliki varian amaliyah dan ilmu syar'i dan juga kegiatan-kegiatan yang bermanfaat baik untuk dirinya di akhirat ataupun untuk kaum masyarakat muslimin. Maka orang yang dia banyak beramal itu jangan hanya beramal untuk dirinya sendiri, melainkan juga bermanfaat untuk orang lain. Kata Nabi SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Kemudian Musa bin Ismail At-Tabuzaki, beliau menuturkan, "Lau qultu lakum inni ma ra'aitu Hammad bin Salamah dhahikan la sadaqtu." Kalau aku mengatakan kepada kalian bahwa Hammad bin Salamah itu enggak pernah ketawa, niscaya aku itu tidak berdusta. Beliau enggak pernah ketawa. Ya. Kana masyghulan, beliau itu orang yang sangat sibuk. Imma an yuhaddits aw yaqra aw yusabbih aw yusalli. Kegiatannya hanya, kalau enggak beliau meriwayatkan hadis, ya beliau membaca. Kalau enggak begitu beliau bertasbih. Kalau enggak begitu beliau salat.
Wa qad qassama an-nahara 'ala dzalik. Beliau membagi-bagi waktu siangnya hanya untuk itu saja. Nah, ini taksimul waqt, membagi waktu, mencacahnya, membaginya, mengurutkannya, menatanya, itu adalah suatu hal yang perlu dilakukan oleh seorang muslim yang memiliki banyak kegiatan. Maka schedule dan time mapping itu penting sekali. Dia tahu apa yang akan dia lakukan. Dia hafal apa hari itu yang akan dia kerjakan. Dan dia tahu dia akan di mana pada hari itu, insyaallah, untuk melakukan kegiatan apa dan kisaran sampai jam berapa. Dia sudah mengurutkan itu semua. Tapi kemudian berkata Yunus al-Muaddib, sini yang benar Yunus bin al-Muaddib. Yunus al-Muaddib, bukan Muaddab. Beliau menegaskan Hammad bin Salamah, mata Hammad bin Salamah wa huwa fi shalah. Mati atau wafat Muhammad bin Salamah saat beliau sedang salat. Rahmatullahi ta'ala alaihi, dan semoga Allah melimpahkan rahmat pada Hammad. Dan sini seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan dia yang lebih lekat pada kalbunya. Kebiasaan manusia itu banyak, namun yang betul-betul kebiasaan yang sampai masuk ke kalbu, maka manusia umumnya akan dimatikan pada momentum itu, pada kebiasaan tersebut. Manusia ketika punya dua kebiasaan, buruk dan baik. Buruk dan baik. Dikhawatirkan kebiasaan buruk itu menjadi momentum kematiannya pada waktunya. Tapi dilihat kalau misalnya dia lebih cinta dan lebih dekat dan lebih masuk ke kalbunya kebiasaan baik, maka semoga Allah Ta'ala wafatkan dia dengan kebiasaan baiknya. Namun kalau ternyata dia itu lebih memikirkan kebiasaan buruknya, dan ketika melakukan kebiasaan buruknya dia lebih mendalami dibandingkan ketika dia melaksanakan kebiasaan baiknya, maka dikhawatirkan dia akan dimatikan dengan keadaan sedang melakukan kebiasaan buruknya itu. Ya, kita tidak menafikan diri kita memiliki kebiasaan buruk. Baik kebiasaan buruk yang ini merupakan hal yang makruh atau wasting time, atau pure murni dosa yang semoga Allah Ta'ala maafkan dan hentikan kita dari semua itu. Tetapi kita lihat apakah ketika kita melakukan kebiasaan buruk tersebut, kita menjalaninya dan memperankannya dengan penghadiran qalbu yang dalam, atau hanya sebatas fantasi, atau hanya sebatas ya keinginan syahwat semata yang kemudian diakhiri dengan penyesalan dan istighfar, atau bagaimana? Maka semua dari perbedaan itu juga akan memberikan efek yang berbeda terhadap akhir kehidupan. Ya. Kemudian dikatakan di sini athqalus sa'ati 'alal Khalil bin Ahmad sa'atun ya'kul fiha. Waktu terberat bagi Khalil bin Ahmad adalah waktu makan. Ini namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ulama besar dan sangat masyhur di bidang Arabiyah, bahasa Arab, di bidang nahwu terutama. Ya, ini Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Berkata Abu Hilal Al-Askari dalam kitab beliau Al-Hathu ala talabil ilmi wal ijtihad fi jam'ih. Beliau berkata, Kana al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi al-Basri ahadu azkiya'il alam al-mauludu sanata 100 al-mutawaffa sana 170 rahimahullah ta'ala yaqul. Khalil bin Ahmad al-Farahidi itu seorang ulama paling cerdas. Azkiya, di antara ulama zaki. Pakai zaki artinya cerdas. Zaki artinya bersih. Zaki artinya cerdas. Zaki artinya bersih. Daki kotor. Ya, beliau lahir tahun 100 Hijriah dan wafat tahun 170 Hijriah. Semoga Allah melimpahkan rahmat padanya. Beliau pernah berkata begini,
Athqalus sa'ati 'alayya sa'atun akulu fiha. Waktu yang paling berat bagiku adalah waktu makan. Waktu yang paling berat bagiku adalah waktu makan. Kenapa? Karena sariawan? Bukan. Karena apa? Karena di waktu makan itu dia tidak sempat untuk menuntut ilmu atau membahas ilmu atau membicarakan ilmu. Maka dia menyibukkan diri dengan makan. Waktu yang paling berat bagi adalah waktu makan. Maka kata penulis Abdul Fattah Abu Ghuddah, Allahu Akbar. Dunia, betapa fananya dunia ini dalam ilmu yang dimilikinya. Betapa hebat kecemburuan atas lenyapnya manfaat waktu di sisinya. Ada seorang dai yang kita kenal, yang dulu kita lihat ketika masih kuliah. Ya. Itu dai tersebut dulu belum, bukan dai, masih kuliah waktu kita berteman dulu. Itu dai tersebut, akh tersebut lah kita bilang akh ya, belum jadi dai itu. Itu juga berdagang sampai dagang di pasar, itu pun tetap membaca kitab. Kalau tidak ada pelanggan datang, membaca kitab. Kemudian dai tersebut banyak menghabiskan waktu, bahkan ketika makan pun sambil makan sambil membaca kitab. Dan kadang atau seringkali dihikayatkan oleh orang tuanya bahwasanya kadang orang tuanya mengintip dan melihat dulu akh ini atau dai ustadz ini ketika masih kuliah dulu itu tidak punya kamar, melainkan tempat tidurnya adalah ruang tamu yang tidak ada bangku dan itu hanya geletakan, dan disitulah dia kamarnya di ruang tamu. Dan ruang tamunya itu nggak begitu besar, nggak begitu besar. Dan tiduran di situ, dan kadang tengah malam ibunya mengintip dari tirai, itu anaknya masih sedang belajar. Ya. Itu ada hikayat seperti itu. Yang Allah Subhanahu wa taala kemudian rezekikan dia memiliki ilmu karena menjaga waktunya. Baik, kemudian Abu Yusuf sekarang, dan Abu Yusuf ini sahabatnya ya Imam An-Nu'man Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Ya. Dan Abu Yusuf rahimahullah sa'at mautihi yubahithu fi mas'alatin fiqhiyah. Abu Yusuf saat meninggalnya, saat mau meninggalnya itu beliau masih membahas masalah fiqhiyah, masalah fiqh. Maka lihatlah al-Imam Abu Yusuf Al-Qadhi Yaqub bin Ibrahim Al-Ansari Al-Kufi Al-Baghdadi. Beliau lahir tahun 113 dan wafat tahun 182. Rahimahullah. Beliau adalah teman dari Imam Abu Hanifah, tapi Imam Abu Hanifah itu lebih tua daripada beliau. Teman sekaligus muridnya, penyebar ilmu dan madhab fiqihnya. Syekh kita lihat Abu Hanifah rahimahullah, itu beliau mungkin pada awalnya tidak punya intention khusus untuk mempunyai madhab fiqih yang dikenal luas seperti sekarang. Tetapi yang mempromosikan dan yang memproklamirkan madhabnya Imam Abu Hanifah, ya murid-muridnya. Semua dari imam yang 4. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Itu semuanya yang membuat mereka populer sekarang dengan izin Allah adalah apa? Para muridnya yang mempromosikan madhab beliau ke kaum muslimin. Ya.
Dan pada masa itu, yaitu di abad kedua Hijriyah, sebenarnya banyak ulama, baik dari kalangan tabi'ut tabi'in maupun setelahnya, yang memiliki madhab khusus pribadi dan punya murid-murid. Di antaranya Al-Laits bin Sa'ad, Sufyan Ats-Tsauri, dan lain-lainnya dari dari ulama mazhab fiqih. Tetapi karena para murid beliau ini dengan izin Allah ya tidak memproklamirkan dan tidak menyebarkan pandangan fikih beliau, maka nama beliau tidak sebagai dipandang sebagai nama pemrakarsa mazhab. Bahkan sebagian ulama juga ada yang menganggap Al-Laits bin Sa'ad itu setara dengan Imam Malik, bahkan bisa jadi lebih. Tetapi tidak ada mazhab Al-Laitsiyah. Tidak ada mazhab Al-Laitsiyah. Tapi Laits bin Sa'ad itu ulama mazhab. Maksudnya memiliki mazhab tersendiri, fiqih. Dan beliau ilmu tinggi. Cuman karena tidak disebarkan oleh murid-muridnya, sebagaimana muridnya Imam Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, maka terkuburlah fikihnya versi Al-Laits bin Sa'ad dan juga Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lainnya. Dan pada waktunya kemudian nanti ada muridnya Imam Syafi'i juga, namanya Daud, yang dikenal sebagai Daud Az-Zahiri, pendiri mazhab Az-Zahiri. Murid-muridnya juga ada yang menyebarkannya sampai di era Andalus, ya, di Andalus, di Spanyol sekarang, di beberapa tempat di Spanyol. Mazhab Zahiri ini juga masuk ke area di Andalus. Tapi dominan di Andalus itu mazhab fikihnya Maliki. Andalus mazhab fikihnya Maliki. Dan begitu juga dengan Maroko, Maghrib. Makanya Perancis itu banyak mengambil kanun dan undang-undang yang sebenarnya itu serupa dengan undang-undang Islam di beberapa pembahasan. Dan itu mengambil dari kitab Mukhtasar Khalil atau dari kitab-kitab fikih mazhab Maliki yang memang itu tersebar di kalangan Eropa di masa dulu. Jadi undang-undang di Indonesia ini kalau antum lihat mengambil dari bagaimana peninggalan Belanda, yang mana itu juga adalah warisan dari bagaimana Perancis ketika itu. Makanya ada beberapa keselarasan undang-undang di Indonesia ini yang serupa dengan beberapa undang-undang fikih Islam. Walaupun tidak semuanya. Ya ada beberapa yang bertentangan, tapi ada cukup lumayan signifikan yang berselaras dengan undang-undang Islam. Ya. Jadi itu gitu tersebarnya. Dan Daud Az-Zahiri mazhab Zahiriyah sekarang sudah mati. Ya, memang di abad ke-4 Hijriah, 5 Hijriah ya ada yang memunculkannya, di antaranya Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ibnu Hazm masyhur, kita juga sering dengar nama itu. Namun Ibnu Hazm ini secara akidah sebenarnya mengalami kecacatan yang sangat parah, yang bahkan lebih buruk daripada kecacatan akidah dari kalangan Asy'ariyah. Sampai sebagian ulama mengatakan Ibnu Hazm ini adalah seorang Jahmi, bermazhab Jahmiyah. Karena ada pemikiran akidahnya yang sangat-sangat buruk tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun Ibnu Hazm di antara kelebihannya adalah berusaha untuk menyebarkan sunnah Nabi, bertamasuk dengannya, berusaha, dan cukup keras dalam masalah tersebut. Dan beliau meneruskan tirah madhab Zahiri, yang Zahiri maknanya madhab yang sangat tekstual, sangat kaku dengan teks, sehingga menafikan nggak boleh adanya qiyas, nggak boleh adanya qiyas, semua harus tekstual. Ya. Taib. Maka tapi terkubur kemudian mazhab ini sampai sekarang. Hanya saja kitab Al-Muhalla bil Athar karya Ibnu Hazm itu sampai sekarang mutadawilah, yaitu kitab tersebut masih tersebar luas. Ya, karena manfaat dan spirit kesunahnya itu besar. Hanya saja ada sekian pandangan dari beliau dan juga ulama mazhab Zahiri yang tidak tepat, yang tidak baik, ya.
tidak benar. Taib, seperti itu. Nah, Imam Abu Hanifah kembali ke sini. Abu Hanifah di antara muridnya adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf Al-Qadhi, karena beliau pernah menjabat sebagai hakim. Al-Qadhi itu hakim. Al-Qadhi itu hakim. Dan beliau menjabat sebagai hakim di masa 3 khalifah Abbasiyah. Ya, ada dinasti Abbasiyah, ada dinasti Umayyah, kan? Nah, di sini dinasti Abbasiyah ada Al-Mahdi, Al-Hadi, dan Ar-Rasyid. Yang mana dinasti tersebut masih lebih afdal dibandingkan nanti setelahnya di zaman Imam Ahmad. Karena di zaman Imam Ahmad itu adanya era-era ketika Imam Ahmad disiksa oleh khalifah yang ketika itu menjabat, yaitu khalifah yang bernama Al-Ma'mun, disebutnya Al-Ma'mun. Ya, karena Al-Ma'mun ini sudah terindikasi teracuni dengan mazhab Mu'tazilah. Ya. Baik, kita lanjut di sini. Beliau juga pernah digelari sebagai Qadhi Al-Qudat. Istilah Qadhi Al-Qudat ini istilah yang dikritisi oleh sebagian ulama. Bahkan di dalam kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pembahasan ini juga diangkat. Dan juga di beberapa syuruhat atau penjelas kitab Tauhid itu juga dibahas tentang pembahasan atau gelar Qadhil Qudat. Karena gelar tersebut yang lebih benar adalah hanya disematkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Qadhil Qudat itu memang di sini hakim agung diterjemahkan, tapi secara maknanya adalah hakimnya para hakim. Sementara hakimnya para hakim hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan begitu juga, hakimnya para hakim adalah Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dan para hakim di dunia ini pasti mereka pernah salah dan bahkan pasti mereka sering salah. Baik imma kesalahan tersebut disengaja karena masuk angin istilahnya gitu. Atau kesalahan tersebut ya sudah berijtihad namun salah. Atau kesalahan tersebut bukan karena masuk angin, namun karena puyeng. Beda, sumeng. Ya. Masuk angin itu tahu nggak? Makna masuk angin ngerti nggak cuma? Ini istilah. Masuk angin itu soal istilah. Kalau antum ngomong kayak gitu di pengadilan, antum langsung diperkarakan karena menghina hakim dan petugas. Apa arti masuk angin? Disuap itu. Ya, bukan disuap COVID, bukan, itu diswab, ya, diswab. Maka semua yang mengadilinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu namanya qada, qada di pengadilan ya. Beda antara fatwa dan qada. Ini lihat si Abu Yusuf itu qadhi. Qadhi itu di atas mufti. Qadhi itu di atas mufti. Ya. Kenapa? Karena qadhi itu sudah pasti bagian dari pemerintah. Itu satu. Kedua, qadhi itu penghakimannya atau vonis atau ketuk palu vonis ya. Keputusan. Keputusannya itu mulzim. Apa mulzim? Mengharuskan terwujud. Keputusannya mengharuskan terwujud. Gitu, paham ya? Ini qadhi. Ya, jadi kalau udah masuk ke dalam ranah pemerintahan, hakim memutuskan, maka khalas itu mulzim. Sifatnya harus ditanfidz, harus direalisasikan. Ya. Adapun mufti ini ada yang bagian dari pemerintah dan ada yang independen, bukan bagian dari pemerintah, dan ada yang menjadi andalan pemerintah namun bukan bagian dari pemerintah. Ya. Kalau mufti bagian dari pemerintah, selama dia bukan qadhi, maka fatwanya itu tidak melazimkan. Makanya perbedaan yang kedua adalah mufti itu keputusan dan fatwanya itu tidak melazimkan. Artinya tidak harus direalisasikan. Ya. Tidak harus dia realisasikan. Maksudnya tidak harus ya tunggu keputusan dari pemerintah. Gitu. Ya. Itu bedanya fatwa dengan kehakiman. Ustadz bisa nggak berfatwa? Bisa, tapi Ustadz nggak bisa membuat keputusan hakim.
ketika antum bertanya ke ana lewat secara kertas, Ustaz, apa hukumnya puasa wisal, yaitu 2 hari berturut-turut tanpa buka puasa, langsung 2 hari puasa full. Maka kalau ana jawab ini hukumnya makruh dengan dalil begini, maka ini fatwa. Terus kemudian antum nggak nurut sama ana, tetap aja antum puasa wisal. Apakah itu ana berhak untuk menghukum antum? Berhak antum hukum antum? Enggak berhak, karena ana bukan hakim. Ana bukan qadhi, ana hanya berfatwa. Begitu. Ya. Kemudian misal Ustadz, istri ana membangkang, Ustadz, suka main game, dan kalau dia main game itu lupa dengan suaminya, dan juga suaminya nggak betah lah udah sama dia karena hidupnya udah kayak game. Ya. Dan bahkan dia lupa, punya suami juga lupa. Dan kalau malam-malam itu ana dicuekin, dan kemudian tahajudnya diganti dengan main game misalnya. Ana udah nggak betah sama dia. Misal ana bilang antum ceraikan dia. Apakah wajib bagi antum untuk menceraikan dia? Enggak. Kenapa? Ana hanya memfatwakan, menyarankan. Gitu loh. Ya. Seperti itu ya. Itu fatwa. Mana yang lebih kuat sekarang? Keputusan Menteri Agama atau keputusan MUI di Indonesia ini? Menteri Agama. Gitu ya. Ketika MUI memfatwakan haram membeli produk apa? Yang mendukung apa? Zionis misalnya gitu ya. Ini gitu apa singkatnya gitu. Taib. Apakah wajib bagi seluruh masyarakat mengikuti fatwa MUI? Enggak wajib, karena kalau antum bilang, wah MUI itu kan pemerintah. Enggak, salah, antum salah. MUI itu bukan bagian dari pemerintahan. Tapi fatwanya MUI kerap kali dijadikan sandaran bagi pemerintah. Itu bedakan. Ya. Tapi kalau Menteri Agama bilang haram bagi umat Islam untuk membeli produk yang mendukung Zionis, maka ini keputusan pemerintah, qadhi, hakim. Maka antum wajib untuk nurut, nggak boleh protes. Apalagi ini bermaslahat gitu. Beda. Nah sekarang Abu Yusuf, beliau bertindak sebagai qadhi, maka keputusannya keputusan negara. Keputusannya keputusan negara. Makanya masalah khulu', gugat cerai dari pernikahan yang sah secara negara, itu nggak bisa terjadi gugat cerai, nggak bisa kecuali terjadi keputusan dari hakim. Walaupun gontok-gontokan itu suami istri atau keluarganya saling lempar lempar cendol, lempar ini, lempar itu. Kalau hakim keputusin di terakhir putusan, tidak terjadi gugat cerai, tidak terjadi cerai. Kembali lagi kalian. Maka boleh nggak kemudian, nggak mau, saya nggak terima, ya nggak bisa lah. Saya udah putuskan, tapi akan diberi nanti kesempatan untuk banding bagi yang nggak terima. Itu ada prosedurnya dan biaya lagi. Tapi kan prosedural itu, keputusan gitu kan. Tapi kalau Ustadz Sunnah ngajar di Masjid Al-Ikhlas Cengkareng dengan begitu ikhlasnya, kemudian ada pasangan suami istri curhat dong Ustadz, ya bang, ya. Ini saya masa istri saya nggak cocok, sama suami saya nggak cocok, kata si istri. Saya sedang menggugat cerai suami saya di depan Ustadz, bolehkah? Sah nggak cerai? Ustadz bilang sah, nggak apa-apa, tapi kamu harus memberikan dia iwad, yaitu ganjaran atau balikan mahar misalnya, setengah atau seluruhnya. Siap Ustadz, dibalikin mahar. Sah nggak gugat cerai ini? Tidak sah. Kenapa? Karena harus melalui jalur hakim, qadhi, bukan mufti. Mufti hanya menyampaikan ilmu, ya, tidak melazimkan terjadinya hukum, hanya menyampaikan ilmu, ya. Tapi kalau
Untuk hal-hal yang tidak harus dikaitkan dengan pengadilan, maka boleh antum ikut dengan ustadz. Ya. Begitu. Baik. Bahkan beliau bergelar apa? Di sini katakan qudhatid dunya, penghulu hakim dunia, ya. Maka penghulu hakim dunia, qadhi qudhatid dunya gitu. Jadi penghulu itu ya hakim. Makanya penghulu nikah itu sebenarnya hakim gitu loh. Nah, nikah pakai penghulu ya sah nikahnya secara syar'i. Walaupun itu disebut nikah siri atau nikah bawah tangan, tapi itu sah secara syar'i kalau pakai penghulu. Atau bisa juga pakai ustadz yang memang atau tokoh agama yang populer dan bisa mempertanggungjawabkan pernikahan, itu juga bisa sah. Namun yang kedua ini riskan. Pakai penghulu misalnya. Ya. Atau dulu pernah nikah namun ketika itu ada syubhat. Ya, misalnya ada syubhat. Entah misalnya kemahroman wali ternyata bukan walinya, misalnya salah wali misalnya. Maka ketika nikah ulang pakai penghulu. Jangan pakai ustadz deh kalau bisa, pakai penghulu. Ya penghulu juga ustadz sih. Minimal kan bisa baca muqaddimah nikah, minimal itulah ya. Khutbah nikah gitu. Nah begitu. Sekarang kembali ke Abu Yusuf Al-Qadhi. Azan. Azan muqaddimah atau azan nih? 1 menit lagi sih. Ya kita insyaallah lanjut aja ba'da isya insyaallah. Tapi mungkin enggak begitu lama ya karena waktunya sekarang di jam segini. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Dikatakan di kitab konon beliau masih tetap membahas soal fikih saat menjelang ajalnya, saat nafas terakhir beliau hembuskan di dunia ini bersama orang-orang yang datang menjenguk beliau. Beliau berharap agar para pelajar dan penuntut ilmu dapat mengambil pelajaran dari ilmu tersebut. Beliau tidak mau membiarkan saat-saat terakhir dalam hidupnya untuk tidak menggunakannya dalam menelaah ilmu, mempelajari dan mengajarkannya. Salah seorang muridnya yaitu Al-Qadhi Ibrahim bin Al-Jarrah Al-Kufi. Ibrahim bin Al-Jarrah Al-Kufi Thumma Al-Misri. Al-Kufi di sini maksudnya dari Kufah kemudian pindah hijrah ke Mesir, maka Misri. Ibrahim bin Al-Jarrah menuturkan, Marido Abu Yusuf. Ketika itu Abu Yusuf lagi sakit. Fa'ataituhu a'uduhu. Aku datang untuk menjenguk beliau. Fawajadtuhu mughman alaih. Ternyata beliau sedang pingsan. Falamma faqa, saat siuman, qala li, beliau bertanya kepada saya. Ya Ibrahim, ini nanya kepada muridnya. Pas sudah siuman ya. Ya Ibrahim, ma taqulu fi mas'alatin? Wahai Ibrahim, bagaimana pendapat engkau tentang suatu permasalahan nih yang ada di pikiran saya? Maka aku berkata, yaitu Ibrahim Al-Jarrah berkata kepada Abu Yusuf, ya Syekh, fi mithli hadhil halah, wahai Syekh, apakah itu layak ditanyakan dalam kondisi begini? Engkau kan dalam keadaan sakaratul maut. Ya. Maka kemudian kata beliau, wala ba'sa bidzalik, enggak apa-apa, enggak masalah. Nadrusu la'allahu yanju bihi najin. Ya, enggak apa-apa. Kita mempelajarinya karena boleh jadi karena ilmu tersebut ada orang yang terselamatkan. Ya. Siapa tahu dengan ilmu ini ada orang yang terselamatkan. Ya, itu. Maka kemudian dia bertanya beliau, yaitu Abu Yusuf, ya Ibrahim, ayyuma afdal fi ramyil jimar, ay fi manasikil hajj, an yarmiyaha masyian aw rakiba? Wahai Ibrahim, muridku,
mana yang lebih utama saat melempar jumrah dalam haji ya? Sambil berjalan kaki atau sambil berkendaraan? Ya, itu pertanyaan di akhir hayatnya. Bagusan mana? Mana yang lebih sahih? Mana yang lebih afdal? Pas antum haji, pas sesi lempar jumrah, antum lempar jumrah pas lagi jalan kaki atau rakib berkendaraan? Maka muridnya itu muridnya juga ulama, muridnya juga hakim ya. Berkata Ibrahim ini rakiban, sambil berkendaraan kata beliau. Maka kata Abu Yusuf, akhta'ta, engkau salah. Dijawab lagi sama Ibrahim muridnya, masyian, kalau gitu jalan kaki lebih afdal. Kata Ibrahim, kata Abu Yusuf, akhta'ta, salah lagi. Ya. Maka aku berkata, yaitu Ibrahim kunin, ini salah itu salah. Qultu fiha, qul fiha yardallahu anha, yardallahu anka. Wahai Syekh, udahlah jawab aja lah enaknya gimana gitu. Semoga Allah meridhoimu. Ya ini salah itu salah. Maka kata beliau, kata Abu Yusuf, amma ma kana yuqafu indahu lid-du'a fal afdalu an yarmiyahu masyiyah. Ya. Kalau misal di lokasi yang dianjurkan berdoa, ya, maka sebaiknya seseorang melempar jumrah sambil berjalan kaki. Di lokasi yang memang dia berada di tempat yang dianjurkan ketika itu berdoa, maka sebaiknya dia sambil berjalan kaki. Wa amma ma kana la yuqafu indahu fal afdal an yarmiyahu rakiba. Adapun di tempat yang tidak dianjurkan untuk berdoa, maka sebaiknya ia berkendaraan, menaiki unta atau sejenisnya. Dulu nggak ada mobil, jadi dulu pakai unta atau sejenisnya. Maka kemudian thumma kuntu, udah selesai itu masalah. Oh itu jawabannya. Ilmu, ya, ilmu rinci. Thumma qumtu min indi, kemudian aku pun beranjak dari sisi beliau. Oh ya sudah, dapat ilmu lah gitu ya. Fama balagtu baba darihi hatta sami'tu suraha alaihi. Belum sampai aku ke pintu rumah, masih di rumahnya. Aku bangkit. Belum sampai pintu rumah, aku mendengar yaitu bukan suara arangan beliau, tapi suara beberapa sarah, yaitu teriakan beberapa orang. Ini sami'tu suraha alaihi, yaitu aku mendengar para peneriak untuk dirinya, yaitu beberapa orang berteriak gitu, yaitu mengencangkan suara, ada apa gitu. Maka ternyata wa idza huwa qad mat, ternyata beliau telah meninggal. Rahmatullahi alaihi. Semoga Allah melimpahkan rahmat pada beliau. Demikianlah jalan hidup para ulama dan para syekh terdahulu. Mereka sering menyatakan kalimat talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu dimulai dari buayan hingga ke liang lahat. Kalau kita merefleksikan ini, kita coba lihat diri kita dan kaum muslimin dan terkhususnya ahlus sunnah. Masalah menuntut ilmu sekarang ini dibilang berkurang, iya, dibilang bertambah, iya juga. Tetapi semangat untuk menuntut ilmu untuk sekarang banyak yang mengalami futur. Terutama karena konteks pandemi. Sehingga lebih banyak yang mengandalkan online daripada datang ke kajian. Dan ini suatu afah, ini suatu penyakit. Ya. Manusia itu ketika difasilitasi lebih, maka akan ada kekurangan yang muncul darinya. Tetapi ketika manusia itu diuji dengan kekurangan, maka manusia akan menampakkan kelebihannya. Ketika fasilitas online sudah Allah Ta'ala mudahkan, akhirnya manusia merasa cukup dengan itu. Ya, betul. Banyak yang belajar secara online
beberapa kitab atau kajian muhadharah tematik dan menyimak sambil masak, oh tafadhol, alhamdulillah bagus. Tapi kalau kemudian hal-hal tersebut membuat merasa cukup, nggak perlu ke kajian offline, kalaupun kajian offline yang rame saja, maka ini suatu penyakit yang mulai yang tampak sekali di diri anak-anak, melihat jelas tampak ya, terutama di area Bekasi ya. Ya mulai tampak betul-betul setelah berakhir pandemi. Kalau mungkin di daerah Cengkareng, Tangerang, mungkin masih bisa dikatakan insya Allah mudah-mudahan banyak. Karena boleh dibilang daerah seperti ini nih masih jarang. Enggak berdekatan kajian demi kajian. Paling dekat mungkin dari Al-Ikhlas ke Uswah. Itu pun dekat kalau sekarang tadi maghrib antum ke Uswah. Itu kayak ke Selandia Baru itu. Lamanya luar biasa. Iya. Itu sampai sana itu tinggal istighfarnya aja itu. Nah, namun kalau kita lihat di Jakarta Bandung, di Bekasi dan semisalnya, dengan adanya offline ini mulai terenggut semangat yang dulu betul-betul besar sebelum pandemi, sebelum 2020 awal. Anda merasakannya, euforia itu. Ya, banyak dari ikhwan kita dan akhwat bahkan yang berpasang-pasangan, kadang-kadang suami istri itu betul-betul nyari ilmu. Dan yang jauh lebih indah, itu udah indah tuh. Sebelum pandemi itu indah sekali, Masya Allah. Terutama di Bekasi, banyak yang semangatnya. Sekarang luntur kan kayak gitu, karena online lu udah banyak. Jauh daripada itu dulu tahun 2000-an awal itu lebih indah lagi. Karena dahulu itu yang ngaji cuman buat ngaji. Kalau sekarang kan ngaji ya ada pernak-pernikin lah. Dan selesai ngaji dulu tuh sebelum 2010, pedagang buku itu masih laku. Dan orang sampai 3 dulu sini. Ini malah waktu yang dekat ini, sebelum pandemi bahkan. Apalagi sebelum 2010. Dan masih ada yang beli. Dulu 2010 sebelumnya tuh masih ada yang beli. Bahkan banyak yang beli. Bahkan orang setelah kajian semangat membeli buku. Sekarang cilok ganti cilok, cimol, cireng, cirung. Sekarang ganti beneran. Sekarang ini rakyat kita masyarakat lebih konsumtif terhadap makanan dan tinja untuk mengeluarkan salju jadi tinja dibandingkan dengan ilmu yang berbuah amalan. Beneran itu. Anda bukan mengatakan Anda putus asa, bukan putus asa. Kita mengoreksi hal kayak ini. Dan kita susah untuk memaksakan para ikhwan dan akhwat untuk ayo baca buku. Susah karena kita sudah terbius dengan kemudahan teknologi dan online. Begitu. Percetakan buku bahkan sampai ada yang gulung tikar loh. Dan bahkan ketika Anda tanya ke beberapa orang yang memang fokus di masalah penjualan kitab buku, sekarang buku-buku untuk orang dewasa, maksudnya kitab-kitab kayak gini gitu loh. Itu sekarang seret. Yang laris sekarang buku anak. Lebih laris buku anak. Orang-orang tua pada beliin buat anaknya buku-buku. Tapi orang tuanya sendiri enggak baca buku. Dulu mungkin baca, sekarang enggak. TikTokan sekarang. Nonton YouTube, Reels, dan seterusnya. Ada juga yang memang mulai mau baca buku, download PDF, ratusan PDF, dibaca kagak. Dibilang koleksi enggak, dibaca enggak. Subhanallah, kemunduran yang sangat signifikan. Makanya ketika digoncang masalah pemilu, salafin itu sekarang gemeter. Gampang digoncang, gampang kena subhat, gampang ikut ini itu, gampang masuk aliran, gampang kena arus. Kenapa? Karena enggak tersibukkan dengan ilmu. Lihat tuh gongo banyak di bukunya tuh. Sampai bersarang-sarang tuh gongo. Tahu gongo cuma? Laba-laba, bahasa lama. Gongo itu bahasa lama, laba-laba. Sekarang laba-laba bahasanya. Ya. Gitu. Berkurang. Coba lihat bagaimana tadi Abu Yusuf sampai akhir hayatnya loh membahas masalah fikih. Memang kita nggak harus segitu-gitu amat, cuman ayolah. Ya kan? Kan kalau kita ngobrol kadang-kadang ngobrol ikhwan ketemu ikhwan jarang-jarang nih ngobrol nih. Sekali ngobrolin tentang akhwat, tentang janda, tentang pemilu, tentang coba masalah fikihnya mana?
Mana masalah ilmunya, masalah akidahnya, masalah fikihnya, ya, gitu. Kemunduran ikhwan. Tapi ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada penulis serta para ulama kita. Amin Allahumma amin. Walaupun penulis kitab ini itu Syekh Abdul Fattah ini ada permasalahan di masalah akidah beliau dan manhajnya. Ya, tetapi kita mengambil kebaikan dari beliau. Semoga Allah maafkan beliau karena ini kitab sangat penting. Boleh dibilang belum ada ulama sekarang yang mengupas, membuat kitab ini seperti ini gitu loh, mendokumentasikan. Ini kitab harus di versi Arabiknya nih seperti ini. Sebenarnya panjang, sampai 400-an halaman. Ini cuma ringkasan, nggak ada apa-apanya bandingkan aslinya nih. Kalau aslinya kita baca nggak bisa habis, kita sampai nggak tahu berapa tahun. Tapi ya yang penting kita ambil ringkasannya. Dan dengan mudahnya ini paling harganya berapa? 40.000, 50.000. Nggak pada beli, gitu kan? Berat, mendingan beli Ricis daripada beli ini. Taib. Semoga Allah berikan kesehatan bagi Ustaz, amin, dan keluarga, amin, sehingga dapat terus beramal soleh. Allahumma amin, dan juga antum. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam mendapatkan ilmu bermanfaat dan mengamalkannya. Allahumma amin. Izin bertanya, kapan waktu yang tepat bagi kita untuk memikirkan tentang pernikahan? Apa yang perlu dipersiapkan? Dan adakah referensi atau buku-buku yang dapat dipelajari sebelum memulainya? Oh ini, Masya Allah. Kalau Anda memikirkan pernikahan every time, setiap waktu Anda pikirin pernikahan. Ya. Maksudnya ini memikirkan tentang pernikahan, bujang mau nikah misalnya gitu ya. Atau udah punya istri tapi pengen poligami. Memikirkan tentang pernikahan dilihat ketika antum memang sudah waktunya menikah, bujang untuk menikah, atau punya istri satu tapi sudah waktunya untuk poligami karena ada hajat, kebutuhan, dan pengen menambah pahala dan pengen berbagi nafkah misalnya, ya. Itu semua pikirkan secara proporsional dengan baik. Dan usahakan tidak memasukkan pikiran itu ke salat antum. Usahakan tidak memasukkan pikiran itu ke salat antum. Namun boleh berdoa di salat antum tentang pernikahan, boleh. Karena Nabi SAW menyatakan bahwasanya atau aktsirus sujud, akthiru doa fi sujud, perbanyaklah doa ketika sujud dan dibebaskan doanya apa aja. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh memilih terserah yang disukai doa apa sebelum salam, maka boleh. Tetapi untuk ketika baca ayat, baca surat itu jangan masukkan gelombang pikiran tentang resahnya ingin menikah. Itu nanti di luar salat aja. Nah, waktu yang tepat bagi kita untuk memikirkan tentang pernikahan adalah ketika memang kita berkebutuhan untuk menikah. Bukan berkebutuhan untuk menjawab pertanyaan orang kapan nikah, itu nggak usah dijawab. Tapi kalau kita memang merasa butuh nikah, dan manusia pada normalnya butuh nikah, maka silakan fikirkan itu. Namun manusia ketika hanya berfikir tanpa ikhtiar dan doa, maka dia akan terpenjara. Coba dia ikhtiar dan dia berdoa. Ya, ikhtiar itu melepas sekat dan doa itu mempercepat. Gitu. Jadi coba ikhtiar, terlepas sekat-sekat penjara itu, dan doalah, itu mempercepat insya Allah. Jadi ikhtiar itu menghilangkan sekat, doa mempercepat insya Allah. Begitu. Nah, ketika seseorang berpikir ingin nikah, ini baik yang bujang untuk menikah atau yang sudah berisi untuk menikah lagi, itu bukan suatu aib sama sekali. Ya. Kecuali dalam konteks dia sedang fokus mulazamah dengan para masyayikh dan mengkhususkan diri untuk menuntut ilmu di beberapa markaz ilmu. Maka jangan dulu berpikir nikah kok kayak gitu. Ya. Kayak misalnya dia sedang mulazamah di Saudi Arabia atau di Yaman
menuntut ilmu fokus, itu nggak usah dulu mikir nikah. Atau dia sedang belajar di suatu ma'had 2 tahun, 3 tahun, udah nggak usah mikir nikah dulu. Ya. Tapi kalau misalnya dia misal di Libya, misal, dan dia sedang kuliah di sana, dan kalau di Libya kan di Jakarta, melihat banyak perempuan, akhwat dan seterusnya, dan dia ingin nikah, maka fadhol. Mungkin itu yang menjaga dirinya insyaallah. Tapi kalau dia lagi fokus mulazamah atau mengkhususkan waktu untuk usianya 2 tahun dan 3 tahun untuk belajar, maka nggak usah mikirin nikah dulu. Adapun kajian lepas kayak gini kayak antum yang bujang, itu kalau sudah pengen nikah, ya udah pikirkan tentang nikah. Ikhtiar dan berdoa. Ikhtiar dengan cara mencari penghasilan, menabung, mencari pemasukan, dan tanya-tanya tentang masalah pernikahan ke orang yang sudah menikah, yaitu para bapaks, ya. Kemudian juga ikhtiar lainnya seperti konsultasi sama orang tua. Ya, kemudian doa, perbanyak tahajud. Apa yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan adalah materi dan moral. Materi dan moral. Materi yaitu mencakup yaitu al-ba'ah, yaitu materi, uang untuk mencukupi mahar, kemudian mencukupi nafkah, sandang, pangan, papan yang primer. Adapun moral yaitu harus ada support dan semangat, baik dari segi ilmu maupun dorongan hati. Baik dari segi ilmu maupun dorongan hati. Ya, jadi material dan moral. Materi yaitu keuangan, ya, keuangan, pekerjaan untuk bisa memberikan mahar, perlengkapan nikah, kemudian juga memberikan nafkah, sandang pangan primer, sandang pangan papan yang primer. Adapun kebutuhan moral yaitu ilmu dan juga dorongan hati, ilmu dan niatan. Dan ilmu yang dibutuhkan untuk menikah adalah pertama ilmu tauhid. Karena yang mencocokkan antum dengan calon antum adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memilihkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah yang telah antum mintakan pada Allah, kalau ternyata itu adalah pilihan dari Allah, antum merasa itu pilihan Allah, walaupun ada beberapa sisi yang kok kayak kurang, tapi kalau antum yakin itu pilihan Allah, maka jalani. Misal antum ada kandidat 10 akhwat yang mau sama antum, dan itu mustahil memang, tapi nggak apa-apa. 10 akhwat mau sama antum, ceritanya aja biar semangat lah gitu. Dan ternyata setelah antum istisyarah antum kemudian jatuh pilihan antum ke fulanah. Ini jawaban dari Allah. Karena ini yang paling dimudahkan. Ya. Maka kalau antum merasa ini jawaban dari Allah, maka lakukan. Urusan nanti gimana, bismillah lah. Kadang-kadang boleh jadi itu jawaban dari Allah, namun pada waktunya ternyata antum melihat aibnya, dan itu ujian dari Allah. Atau bahkan setelah itu antum mungkin suatu saat bisa jadi bercerai darinya. Ingat bahwasanya takdir Allah itu tidak mesti bahwasanya di awal buruk nanti baik, atau di awal baik nanti buruk. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang keinginan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita itu pasti ada masanya. Entah dihabiskan masa itu dengan perceraian atau dihabiskan dengan kematian. Kita nggak tahu. Semua itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu akidah itu penting dalam pernikahan. Dan saran ana, carilah pasangan yang semanhaj dan sepemikiran. Karena wallah repot kalau misal tidak sepemikiran. Sepemikiran pun itu masih ada kerepotan tersendiri, tapi itu kan furu'i, yaitu sifatnya cabang lah, bukan prinsipil lah insyaallah. Tapi kalau memang dari awal manhajnya berbeda, ya, antum hizbi, dia tablighi, susah. Ya, antum ikhwani, dia gaplei. Nah ini lebih susah lagi. Nah ini susah. Al-muhim, coba cari yang sepengajian, satu tema, satu arah kita, ya mau ke manhaj salaf, kita pengen anak-anak kita yang seperti itu. Ya. Urusan lebih cantik atau apa itu nanti, tapi ini yang paling pertama. Kata Nabi SAW, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah yang memiliki keagamaan. Keagamaan di sini kan bagi kita sunnah, gitu loh.
Kalau ternyata seorang ikhwan mencari yang non sunnah misalnya, bahkan mencari anaknya ahlul bid'ah dan putrinya juga mubtadi'ah, pelaku bid'ah juga, maka ini susah. Susah. Antum cari nafkah, antum dakwah juga nanti di situ. Mendakwahi istri susah. Kontras nanti, banyak terjadi pertengkaran karena prinsipnya beda. Gitu. Cari yang satu frekuensi, insya Allah pilihkan gitu loh. Ya, jadi ilmu akidah dan manhaj. Kemudian yang kedua, ilmu tentang fikih nikah. Penting. Tapi itu bisa seiring berjalan waktu. Antum pelajari tentang fikih akad nikah dulu. Ya. Kalau tentang fikih talak, fikih cerai itu nantilah. Jangan fikih talak dulu. Antum kan nikah bukan untuk ditalak, tapi jangan dulu itu nanti. Tapi insya Allah harus tahu. Itu dari segi moral ilmu, ya. Kemudian dari segi moral dorongan hati. Moral dorongan hati itu antum butuh. Pupuklah keinginan untuk menikah. Ini baik yang mau menikah untuk bujang menikah pertama atau untuk yang mau poligami. Kalau memang antum ada dorongan hati, coba antum pupuk, antum ikhlas enggak? Antum pengen nikah benar enggak gitu loh. Dan dorongan hati ini ada dua asas untuk bisa memperkuatnya. Dorongan hati ini ada dua asas untuk memperkuatnya. Pertama, istikharah, dan kedua, istisyarah. Dorongan hati untuk menikah ini ada dua yang memperkuatnya, yaitu pertama istikharah, yang kedua istisyarah. Istikharah itu minta kepada Allah. Istisyarah itu minta kepada orang yang capable pada bidangnya. Orang yang capable dan berpengalaman pada bidangnya. Itu dalam semua hal. Untuk semua hal yang memiliki kepentingan dalam hidup kita, bukan hanya nikah. Antum cari kerja, bukan hanya cari jodoh, cari kerja, cari jodoh, cari apa lagi? Adapun hal-hal kecil kayak cari lauk, cari jajanan itu nggak perlu istikharah. Di sini cari kerja, cari jodoh, atau cari tempat rumah, tempat tinggal yang baik, itu perlu istikharah, perlu istisyarah. Iya. Istikharah yaitu antum salat istikharah 2 rakaat selain salat fardu, boleh menjadi salat istikharah. Dan setelah salam antum doa istikharah, baik dengan doa yang di Nabi SAW dengan bahasa Arab. Kalau nggak paham dan nggak bisa, boleh pakai bahasa Indonesia dengan bahasa yang antum pahami. Minta ketetapan dari Allah, pilihan dari Allah. Itu istikharah. Istikharah itu pada asalnya hanya sekali. Tapi kalau antum belum sabit, belum teguh juga, maka boleh beberapa kali dalam momentum, ya. Setelah istikharah antum istisyarah. Untuk menikah, istisyarah meminta isyarat dari pakarnya, yaitu dari orang yang berpengalaman dan faham. Dan istisyarah itu orang yang antum jadikan sebagai apa bahasanya? Penasehat, ya. Sebagai apa ya? Penasehat antum gitu, ya, istisyarah. Ya, itu syaratnya adalah pertama orang itu berpengalaman di bidang yang antum tanyakan. Jangan istisyarah sama bujang. Karena dia akan menceritakan nasib yang sama antum. Lu mau nikah, gua aja belum, kata dia gitu. Yang mau poligami jangan istisyarah sama yang sama-sama satu istri. Karena dia nggak punya pengalaman apa-apa. Yang ada hasad nanti, gitu kan? Jadi ama yang sudah melaksanakan, gitu, dan punya pengalaman. Kemudian yang kedua, sama orang yang tidak hasad sama antum, melainkan mencintai antum. Antum istisyarah sama orang itu. Ya. Istisyarah itu nyari isyarat, nyari nasihat, nyari saran, nyari masukan dari orang yang memiliki kapabilitas dan pengalaman di bidang itu, dan orang tersebut tidak membenci antum, tidak mendengki antum, itu syaratnya. Adapun kalau orang itu pengalamannya panjang, namun orang itu benci sama antum, dia nggak bakal nunjukin antum ke Kalisunter, nyebur nanti antum, nggak bakal lurus jalan antum, karena dia sebel sama antum. Oh, Pak, gimana Pak? Pengen nikah nih. Katanya, orang kayak antum mau nikah, akhwat aja tobat ngeliat antum mau nikah. Ya, tapi orang yang mencintai antum, orang yang pengen kebaikan buat antum, itu bapak antum, abi antum, kakek, ya, sahib antum, teman pengajian yang dia selalu mendukung kebaikan buat antum, itu. Jadi itu, ya, yang harus dipersiapkan
material dan moral. Material tadi itu pekerjaan apa, kemudian penghasilan, kemudian tabungan untuk maharnya, pengadaan biaya pernikahan, kemudian biaya sandang pangan papan primer, itu perlu. Jangan antum berpikir tawakal aja. Betul itu, tapi antum nggak tawakal kayak gini. Zaman sekarang itu kan butuh semua itu. Ya. Jangan di awal itu antum memperlihatkan antum ikut aja lah dengan bagaimana keluarga istri. Jangan. Itu menghinakan diri antum. Kendati pun antum miskin, tampakkan bahwasanya antum tidak semiskin itu walaupun memang miskin. Iya. Tampakkan gitu. Antum dapat akhwat yang kaya raya. Sementara antum ya subhanallah gitu. Subhanallah. Bukan hanya binatang yang bertasbih, calon istri bertasbih ngeliat antum, subhanallah. Ya kan? Ya, miskin. Fakir, fuqara, al-masakin. Iya. Sampai mertua antum bilang, wah nih kayaknya alhamdulillah nih kita udah dapat mustahik zakat nih, gitu kan. Tapi antum nggak boleh memperlihatkan gitu. Antum harus memperlihatkan bahwasanya antum memiliki kafaah, kemampuan, kecakapan. Nggak boleh memperlihatkan. Kayak, wah kamu belum punya pekerjaan, udah kamu tinggal di rumah kami aja dah. Waduh alhamdulillah bu, saya memang lagi nyari nih bu. Ya jangan. Itu nggak lama itu pernikahan kayak gitu tuh. Melainkan, waduh bu, biar bisa saya akan cari pekerjaan. Itu tunjukkan gitu. Itu kesiapan kayak gitu, material, ya moral juga semangat siap. Dan moral kemudian apa tadi, ilmu tentang tauhid dan manhaj. Kemudian ilmu tentang fikih pernikahan. Kemudian juga termasuk moral, dorongan hati supaya niatnya makin teguh, antum istikharah sama Allah dan istisyarah pada orang yang berpengalaman dan mencintai antum. Itu. Dan adakah referensi atau buku-buku yang dapat dipelajari sebelum memulainya? Ada kitab Pedoman Keluarga Sakinah kalau nggak salah karya Ustaz Yazid, itu bagus itu. Udah cukup itu insyaallah. Bukan terjemahan, itu udah cukup. Karya beliau udah menjamak banyak dari faedah-faedah umum tentang pernikahan. Itu udah cukup untuk kalangan pemula awam, itu cukup. Nggak perlu yang lain, nggak perlu banyak-banyaknya. Itu aja cukup. Mengetahui bagaimana pernikahan itu, syarat sahnya, rukunnya, kemudian kewajibannya, dan akhlak adab-adabnya, itu insya Allah. Ya. Dan juga jangan kebanyakan teori. Jalan cepetan, gitu loh. Jangan kebanyakan, Anda nunggu sampai menguasai sampai khataman dulu. Enggak. Antum enggak mau khataman ini tahlilan lagi. Udah sana. Cari, bismillah, cari. Kalau emang udah terdorong hati ini, cari. Publikasikan ke teman-teman yang punya stok banyak. Ya. Akhi, antum ada enggak stok akhwat yang mungkin buat Anda cocok? Ya. Kasih biodata antum, CV antum. Nama, TTL, terus kata mutiara, cita-cita, hobi, berguru sama siapa. Kasih, bismillah. Nih. Iya. Dan Anda tidak menyarankan antum untuk lewat nikah atau mencari jodoh lewat biro jodoh. Anda tidak sarankan. Lebih afdol antum cari rekomendasi ikhwan atau akhwat. Karena kenyataannya dari biro jodoh, ini enggak semuanya, tapi kenyataannya banyak sekali yang gagal. Karena bertemu dalam keadaan yang awkward dan enggak tahu nih siapa gitu loh. Komunikasi enggak tahu keluarga dari mana, keluarga kepiting mana atau enggak tahu. Coba kalau dari ikhwan, jelas. Ini ada akhwat, anaknya Pak Suparjo, dia biasa ngaji sini, kan jelas. Jelas. Carilah yang jelas aja deh. Iya. Ya akhwat juga cari ikhwan yang jelas, jangan yang gaib, ya, yang jelas. Begitu. Ya. Semoga yang belum menikah, semoga Allah Subhanahu wa taala rezekikan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga yang sudah nikah langgeng, dan bagi yang ingin poligami, semoga insyaallah Anda nikah lagi insyaallah. Bukan antum enggak usah, antum ngaji aja. Ya, gitu. Tapi buku-buku yang tadi satu buku ada cukup, itu Panduan Keluarga Sakinahnya Ustaz Yazid, itu udah cukup. Kadang kalau kita pakai buku ulama versi terjemahan, kadang bahasanya kita nggak begitu paham. Kadang-kadang terjemahannya agak. Tapi kalau dari ustadz lokal, maksud ustadz orang kita gitu, dan sunnah itu kadang-kadang lebih nyambung karena
pembahasannya itu bukan terjemahan, dan juga beliau-beliau yang ngerti konteks pernikahan di Indonesia. Ya begitu, ya. Mungkin cukup sampai sini aja insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.